dalam kaitannya ibadah, rukhsah itu adalah suatu kemudahan yang menyebabkan seseorang itu boleh memilih, ya Bu ya. Ketika ada uzur datang, maka menjadi dua pilihannya. Silahkan ibu mau pilih A atau B. Pilih sholat tetap seperti yang normal, artinya tidak diambil rukhsahnya, tetap rokaatnya 4 rokaat, kemudian waktu pelaksanaannya juga sesuai dengan waktunya. Itu silahkan, pilihan di tangan ibu-ibu sekalian. Atau mau pilih yang kedua, yaitu bisa dimudah menjadi rokaatnya 2 rokaat, dan waktunya bisa dicari yang termudah, yaitu di jamak. Dan tidak ada kewajiban, karena sebagian orang mengatakan, ayo ini kita lagi safar, ya, ayo kita jamak. Antum kenapa nggak jamak? Ya, kemudian dia mengatakan harusnya jamak. Nah, tidak harus, ya. Karena apa? Itu rukhsah itu adalah keringanan, boleh diambil, boleh tidak diambil, ya. Jangan sampai rukhsah ini dianggap sesuatu yang wajib, ya. Karena kita sedang perjalanan, wajib bagi kita buka puasa. Tidak, selagi itu bisa dilakukan, maka silahkan lakukan, karena sifatnya hanya pilihan, bukan mengubah hukumnya menjadi terbalik, ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, para ummahat, semoga kita semua diberikan pemahaman tentang rukhsah ini dengan pemahaman yang baik. Kemudian yang selanjutnya, macam-macam uzur dalam rukhsah. Uzur dalam rukhsah. Yang pertama adalah uzur syar'i, yaitu uzur yang ditentukan, langsung oleh syariat. Uzur yang ditentukan langsung oleh syariat, seperti safar, kemudian sakit, kemudian pingsan, kemudian tidur, kemudian gila, hujan, rasa takut, yang terakhir adalah belum balik, ya. Nah, sebetulnya ibu-ibu sekalian, yang terakhir itu yang belum balik, sebetulnya mereka belum terkena kewajiban, ya. Sebetulnya mereka tidak terkena kewajiban. Jadi boleh dicantumkan atau boleh juga tidak dicantumkan. Artinya ada keringanan bagi orang yang masih belum balik, artinya mereka tidak wajib seperti orang yang sudah balik. Nanti kita sebutkan contoh-contohnya dari setiap uzur syar'i, tapi kita bahas yang setelahnya dulu. Yang kedua, yang pertama tadi apa? Uzur syar'i. Yang kedua, uzur ijtihadi, pakai I J T I H A D, ijtihad. Ada huruf I, kemudian J, T, I, ya, H, A, D, ijtihadi. Karena ini tulisan Arab sih soalnya. Nah, kalau Budi makan nasi, ya kan tahu ya Bu ya. Tapi kalau ini kan Arab, ijtihadi, pakai I J T I H A D, ya, ijtihadi. Yaitu uzur yang ditetapkan oleh ulama. Artinya tidak ada dalilnya dari Al-Quran, tidak ada dalilnya dari hadis, tapi disebutkan oleh para ulama, oh ini termasuk uzur, ya. Tetapi uzur itu nanti menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kenapa kamu menjadikannya uzur, padahal kan ini bukan uzur, ya. Kemudian yang lainnya mengatakan
ya ini uzur, karena kalau tidak nanti urusannya akan menjadi sulit ya. Intinya ijtihadi. Ijtihadi itu apa ya? Pendapat ulama ya. Tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita akan sebutkan contoh-contoh rukhsah. Iya, dua saja, uzur syar'i dan uzur ijtihadi. Sekarang kita akan memberikan contoh-contoh keringanan dalam sholat ya. Nanti ada keringanan-keringanan yang disebabkan karena uzur syar'i, ada yang keringanan-keringanan disebabkan karena uzur ijtihadi. Contoh yang pertama, bolehnya tayamum karena tidak ada air dan karena sakit. Boleh tayamum karena tidak ada air atau karena sedang sakit. Yang kedua, bolehnya sholat sambil duduk bagi yang tidak mampu ya. Tidak mampu itu banyak Bu, bukan hanya sakit. Ada yang contohnya sholatnya dia berada di sholatnya berada di jembatan misalnya. Dia sholatnya berada di tempat yang berbahaya, kemudian tidak ada tempat lagi, maka dia duduk sholatnya. Kemudian kalau dia berdiri nanti terpantau oleh musuh misalnya, atau karena sakit juga, kakinya tidak mampu berdiri sehingga dia mau tidak mau sholatnya harus duduk. Sholatnya tidak bisa kakinya tidak bisa berlama-lama sehingga dia mau tidak mau harus pakai kursi, sholat secara duduk ya. Yang selanjutnya, contoh berikutnya adalah bolehnya jamak dan qashar. Bolehnya jamak dan qashar saat sedang berpergian. Bolehnya jamak dan qashar saat sedang berpergian. Nah, jamak dan qashar saat kita berpergian, safar Ibu ya, ini adalah suatu keringanan yang diberikan oleh Rasulullah SAW dan sudah disebutkan di dalam Al-Quran ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in khiftum wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Surat An-Nisa ya, ayat yang ke Surat An-Nisa ayat yang ke-101. Dan apabila kalian sedang dalam perjalanan, maka tidak berdosa bagi kalian untuk mengqashar salat kalian. In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Kalau kalian dalam kondisi takut, innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Sesungguhnya orang-orang kafir adalah musuh yang nyata bagi kalian. Lalu datanglah seorang sahabat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya yang kita takutkan sudah tidak ada. Sekarang kita sudah dalam kondisi aman. Apakah dalam perjalanan kita tidak perlu lagi qashar? Kata Rasulullah, hiya rukhsatun. Itu adalah rukhsah tasaddaqallahu bihi abdu, yang mana Allah bersedekah dan berbuat baik kepada hambanya dengan rukhsah tersebut ya. Jadi itu adalah keringanan dari Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Nah, dalam pelaksanaan
safar, ibu-ibu kalau sedang safar kadang-kadang bingung kan, ini sudah boleh jamak atau belum ya? Sudah boleh jamak belum Bu? Kalau misalnya pergi dari Bandar Lampung kemudian ke Kalianda, jamak sudah 2 jam perjalanan. Iya. Kalau perjalanan jamak dan qasar boleh. Boleh. Karena jamak dan qasar diperbolehkan untuk orang yang safar. Tetapi kalau hujan itu tidak boleh qasar. Itu hanya jamak saja. Misalnya lagi hujan deras, ya, boleh menjamak sholat, tapi tidak boleh mengqasar sholat. Tetapi kalau perjalanan boleh ibu ambil dua-duanya, boleh digabung dengan asar dan boleh diringkas menjadi dua-dua. Kalau misalkan kita baru ada niat untuk safar, tapi masih posisi di rumah. Posisi di rumah. Itu bagaimana? Kalau kita boleh jamak apa tidak? Belum, karena syarat untuk jamak ya adalah seseorang sudah keluar dari tempat tinggalnya, ya. Keluar dari tempat tinggalnya itu maksudnya sudah perjalanan akan ke tempat yang akan dituju, meskipun belum sampai Kalianda. Tapi kalau misalkan gini Ustaz, kayak misalkan rumah kami di Panjang, terus kemudian kita berhenti di daerah Rangai, itu boleh? Boleh. Artinya belum sampai ke Kalianda. Iya, boleh. Artinya sudah masuk ke dalam rangkaian perjalanan. Karena dia sudah masuk ke safar, sudah berjalan, maka dia pada saat itu sudah dihitung sebagai musafir. Tapi kalau masih di rumah, belum menjadi seorang musafir, masih ada di rumah. Iya. Tapi dia masih ada yang mengikuti alasannya khawatir gitu. Jadi sebelum kita mau naik Jambi, karena naik Jambi di Jakarta, karena banyak ini kamu terus dia tetap sholat di rumah, jamak, tapi tidak kosong. Gitu. Itu alasannya karena khawatir betul. Nah itu nanti maksudnya yang uzur yang kedua. Iya. Kan kalau ini kan kita sedang bahas uzur yang pertama, yaitu uzur syar'i. Dalam musafir itu Rasulullah SAW menjamak dan mengqasar salatnya. Ada alasan-alasan atau uzur-uzur yang selain disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, dia ijtihadi. Nanti akan kita sebutkan. Atau saya kasih gambaran sedikit ya Bu ya. Ini sebagai contoh saja. Nanti contohnya banyak sebetulnya. Kita ini sedang pertemuan dengan wali kota nih, ya. Ada tamu besar atau tamu penting. Dan sholatnya sholat zuhur dan asar kalau bisa kita jamak saja. Karena tamunya hanya sebentar dan tamunya hanya beberapa waktu saja, dan setelah itu dia akan melanjutkan perjalanan. Sehingga kita pada saat itu ada ijtihad di sebagian para ulama yang mengatakan, oh kalau begitu jamak saja, ya. Kenapa? Karena ada sesuatu yang mendesak yang tidak bisa diundur. Kita jamak saja sehingga nanti kegiatan tetap berlanjut, ya. Takutnya nanti kegiatannya sampai menjelang sebelum maghrib sudah kita jamak zuhur dan asar, dan setelah itu baru kita tenang melanjutkan kegiatan. Nah ini termasuk uzur, tapi uzur yang ijtihadi. Dan ini nanti ada banyak perdebatan di kalangan para ulama.
kenapa Anda menetapkan seperti itu? Oh, ini karena ada maslahatnya. Maslahatnya dia akan seperti ini dan seperti itu. Ya. Kemudian tapi kan mana yang lebih penting antara seseorang sholat terlebih dahulu atau mementingkan ini dan lain sebagainya? Itu hanya ijtihadi. Artinya nanti akan ada perbedaan pendapat dalam masalah yang tidak uzur yang tidak syar'i, ya. Nah, jadi kalau masalah safar ini termasuk uzur syar'i yang paling kuat, ya. Untuk seseorang bisa mendapatkan keringanan dalam sholatnya, bisa dengan dia menggabung sholatnya, kemudian bisa meringkas sholatnya. Ini termasuk hal yang sering dilakukan Rasulullah SAW. Bahkan riwayat-riwayat tentang jarak Rasulullah bersafar itu bermacam-macam. Terkadang Rasulullah hanya keluar kota, beliau sudah menjamak, ya, hanya keluar kota, dan keluar kotanya itu tidak sampai berjam-jam, artinya hanya keluar kota. Tapi Rasulullah SAW terkadang beliau menjamak sholatnya, sehingga nanti pendapatnya banyak sekali. Ada ulama yang mengatakan yang terpenting dia sudah keluar kota. Ada yang mengatakan tidak harus 90 atau 85 kilometer. Ada yang mengatakan harus 2 burud. 2 burud itu dari perjalanan dari pagi sampai sore baru boleh jamak. Itu bervariasi. Intinya riwayatnya sangat banyak. Makanya sebagian di antara kita baru keluar dari sini ke metro saja dia sudah jamak, padahal jaraknya hanya 50 kilo, ya. Mengambil pendapatnya mana? Pendapat dalam riwayat Rasulullah SAW sudah menjamak sholatnya dalam berpergian yang tidak terlalu jauh, beliau sudah mengambil qashar dan mengambil jamak dan qashar. Intinya dalam pembahasan jarak itu banyak perbedaan pendapat, ya. Silakan saja para umahat sekalian, monggo mau ambil yang 90 km, mau yang ambil 50 km, bahkan ada yang mengatakan baru 15 km pun sudah terhitung sebagai musafir, ya. Meskipun jaraknya dari sini hanya ke bundaran Haji Mena, itu sudah masuk Lampung Selatan misalnya, ya. Sudah termasuk sebagai musafir. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah kita akan mengambil yang sangat-sangat mudah atau kita akan lebih berhati-hati? Nah, gini. Sekarang silakan kembali kepada umahat sekalian. Apakah mau berhati-hati dalam melaksanakan agama atau mau bermudah-mudahan saja? Kalau kita ingin yang lebih kehati-hatian, maka kalau bisa tunggu perjalanan yang sudah agak jauh lah, sudah cukup jauh. Masa cuma perjalanan sini ke, bukan itu Bu, yang sananya airan itu apa? Iya, itu kan sudah masuk Lampung Selatan, ya. Misalnya kita ingin ke rumahnya saudara kita yang ada di Lampung Selatan. Oh, ini udah keluar kota Ustaz, jadi jamak, ya. Silakan jamak kalau menurut antum sekalian itu adalah sudah termasuk safar, ya, karena masing-masing kembali kepada pilihannya. Yang penting ada dalilnya, ya. Jangan sampai kemudian kita jamak kemudian ya cuma sekedar dari rumah ke mana ya, ke Waihalim misalnya, itu sudah jamak. Apakah antum menyebut itu sebagai safar? Sedangkan yang disebut safar itu adalah perjalanan yang jauh, ya. Safar itu kan perjalanan jauh. Nah, sedangkan perjalanan dari sini ke Waihalim kan bukan termasuk perjalanan yang jauh.
Kalau kita sudah menganggap perjalanan dari sini ke metro termasuk perjalanan yang jauh melelahkan, ya silahkan diambil rukhsah tersebut. Makanya nanti tergantung imamnya dalam perjalanan, ya. Imamnya nanti tanya dulu, jamak, kita jamak gak ini? Kalau sepakat jamak, jamak. Tapi kalau nggak yakin, tidak usah. Tapi kalau imamnya atau pemimpin perjalanannya bilang kita jamak ya, oke, siap, gitu aja. Tidak perlu banyak berdebat, karena memang pendapatnya banyak sekali. Nanti kalau kita sebutkan ada sekitar puluhan pendapat tentang jarak safar ini. Yang penting syarat-syaratnya adalah safarnya untuk sesuatu yang diridhoi Allah, ya, bukan untuk safar yang ada nuansa dosa dan memutus hubungan silaturahim, bukan. Karena ada orang yang bersafar itu tujuannya adalah untuk apa ya, sesuatu yang haram, seperti untuk bertemu dengan selingkuhannya, nauzubillah, ya. Dia bilang dijamak salatnya, padahal untuk melakukan maksiat itu enggak boleh, karena maksiat itu tidak boleh seseorang mengambil keringanan. Allah hanya memberikan keringanan kepada hambanya yang bersafar dalam rangka hal-hal yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau ada orang yang safar karena memutus hubungan silaturahim atau untuk bergibah gitu ya, ingin ke tempat saudaranya untuk ngomongin suaminya misalnya. Oh iya, istri yang minggat gitu kan, keluar dari rumah tanpa izin suaminya, itu kan termasuk sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Maka ketika safar ya ke rumah orang tuanya misal tanpa izin suaminya, maka dia tidak boleh jamak dan qasar, ya. Iya, itu syaratnya. Seseorang yang mau mengambil keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak boleh melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syarat yang pertama tadi apa? Jarak, terkait jarak, ya. Jarak ini sudah termasuk jarak seseorang dikatakan safar. Nah, ini berbeda-beda pendapat. Kemudian syarat yang kedua, perjalanannya untuk sesuatu yang mubah, tidak sesuatu yang terlarang. Kemudian yang ketiga, syaratnya adalah dia sudah keluar dari rumahnya, ya, sudah keluar dari rumahnya, sudah melakukan perjalanan, maka pada saat itu dia sudah boleh mengambil keringanan, ya. Satu, syarat jamak dan qasar. Satu, jaraknya, sebentar, ini jaraknya sudah cukup dikatakan safar. Yang kedua, tidak dalam rangka maksiat. Yang ketiga, sudah keluar dari rumahnya. Yang keempat, tujuannya jelas. Karena ada orang yang safar itu dia tujuannya hanya ngebis. Di sosmed saya pernah lihat komentar orang, dia dari Solo ke Surabaya, kemudian sampai terminal Surabaya langsung cari bis lagi ke Solo. Dia senang naik bis, ya. Jadi dia nggak ada tujuannya, pecinta bis, ya. Jadi dia tidak ada tujuannya. Nah, kalau tidak ada tujuan seperti itu, ya, di sini disebutkan dalam kitab ini, an yakuna safar ila jihah muayyana maqsudah. Safar itu harus jelas tujuannya kemana. Jangan sampai seseorang fala ya'tadu bisafarin rajulin haim, tidak terhitung apabila dia hanya berjalan-jalan tanpa tujuan. Ya, karena kan kalau kita safar, kita tujuannya jelas, mau bayar hutang atau mau daftar jadi dokter atau kemana lah, atau nganterin anak ke pondok
atau kita ke rumah orang tua, itu jelas, tujuannya jelas. Ya, boleh, jamak, kan jelas. Iya, walaupun dia tiap hari. Jadi dia ngajarnya misalnya di metro. Ada itu orang Kalianda kerjanya di metro. Dia setiap hari pulang pergi. Iya, boleh. Karena tujuannya jelas. Dan kemudian nanti ada syarat yang keempat. Ada syarat yang kelima. Kita tulis aja dulu. Kita tulis dulu. Tidak berniat mukim. Tidak berniat mukim. Atau lebih dari 3 hari. Lebih dari 3 hari itu sudah disebut dengan mukim. Lebih dari 3 hari. Dia nggak tadi pergi ke Bandung seminggu. Nah dia masih berjalan selama seminggu. Iya. Tapi kalau udah lebih dari 3 hari dia sudah termasuk mukim. Sudah. Iya, 3 hari. Tapi pas dia lagi jalan ke Bandung, boleh, masih boleh jamak karena dia masih perjalanan. Tapi udah sampai Bandung, ya, dia niatnya tinggal di Bandung selama 5 hari, maka selama 5 hari itu jangan dijamak. Iya. Iya, selama 5 hari. Tapi kalau cuma 3 hari, selama 3 hari itu boleh dijamak dan boleh dikosor. Jadi yang pertanyaan ibu tadi, bagaimana kalau setiap hari pulang berangkat kemudian pulang, berarti kan dia nggak mukim. Memang murni pekerjaan, nggak ada niat nginep, ya, tidak lebih dari 3 hari. Ya berarti setiap kali sholat zuhur asar boleh dijamak, Ya silakan. Sudah pulang dari tempat safar itu ya, jalan. Nah kita singgah, misalkan kita dari Dayak Baru bisa, terus berhenti singgah istirahat di daerah Sukarame sini. Iya. Itu masih bisa dijamak enggak? Nah, belum sampai rumah, masih boleh, karena dia masih perjalanan belum sampai. Iya. Tapi kalau sudah sampai rumah, ya sudah, sholat normal seperti biasa. Belum sampai rumah, dia masih terhitung perjalanan dan belum sampai tujuan akhirnya. Berarti dia masih suasana perjalanan atau safar. Iya, silakan. Tadi bilang 3 hari ya. Bolehnya 3 hari. Nah, seandainya kalau 3 hari kita, seandainya itu 5 hari, 3 hari kita jamak, 2 harinya enggak, itu nggak boleh. Nggak boleh, karena kan sudah diniatkan. Iya, jadi total kita di sana itu, ya itulah kita sudah terhitung sebagai mukim. Jadi tidak bisa 3 hari yang pertama dihitung, nggak bisa. Berarti kita misah-misah harinya. Iya. Iya. Kecuali kalau kasusnya saya niatnya mau 2 hari aja lah. Kok tiba-tiba sudah hari kedua ternyata ditelepon sama atasan, masih di sana dulu, jangan pulang dulu selama 7 hari. Ya sudah, berarti yang 2 hari yang sudah kita jamak selama ini nggak apa-apa. Yang selebihnya yang akan kita niatkan bermukim lebih dari 3 hari, maka itu tidak boleh jamak lagi. Sudah habis, berlaku jamaknya sudah habis. Ya. Tapi ketika dia di sana dia safar lagi, berlaku. Misalnya kan udah sampai di Bandung. Iya. Dia kan 5 hari kan sudah tangga. Ternyata hari kedua dia ke mana, maksudnya ke Tasikmalaya. Iya. Tetap bisa jamak. Iya, bisa. Yang perjalanan ke Tasik itu. Iya, karena dia ketika di Bandung itu nggak niat mukim. Tasiknya. Iya, akhirnya dia lanjut lagi ke Tasik. Balik lagi ke Bandung, sampai di Bandung mungkin lagi berarti. Iya,
Kalau misalnya apa namanya, intinya di Bandung itu tidak lebih dari 3 hari lah. Kalau lebih dari 3 hari ya, dan dia sudah tahu bakal di Bandung lebih dari 3 hari, maka jangan menjamak. Tapi kalau dia memang niatnya di Bandung kegiatannya 2 hari, kemudian di Tasik 3 hari, kemudian di Surabaya 2 hari misalnya, itu tetap dia masih sebagai musafir karena dia tidak niat mukim, belum ada gambaran untuk mukim ya. Iya, meskipun caranya betul tidak ada mukim ya, tidak lebih dari 3 hari di suatu tempat. Nah, jadi itu syarat-syaratnya ketika kita ingin menjamak dan mengqashar sholat. Kemudian yang selanjutnya, pembahasan yang berikutnya adalah contohnya tadi yang pertama kan bolehnya tayamum ya Bu ya. Kemudian bolehnya sholat tidak berdiri, boleh duduk. Kemudian keringanan yang berikutnya adalah jamak dan qashar. Nah, jamak itu boleh dilakukan juga saat terjadinya hujan. Atau kita berikan contoh berikutnya adalah bolehnya jamak saat hujan. Iya, yang keempat. Iya, yang nomor 4. Kan contohnya ada udah disebutin nomor 1, nomor 2, sekarang yang nomor 4. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla bil Madinah sab'an wa samaniyan adh-dhuhra wal 'ashra wal maghriba wal 'isya. Disebutkan bahwa Rasulullah SAW menjamak salatnya pada saat musim hujan selama 7 hari di Mekah. Di Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak salat pada saat musim hujan selama 7 hari di kota Madinah. Jadi selama 7 hari Rasulullah SAW menjamak salatnya, yaitu zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, karena suasananya hujan deras dan para sahabat kesulitan untuk pulang pergi dari masjid ke rumah, kemudian dari rumah menuju masjid. Pertanyaannya, lalu bagaimana dengan ibu-ibu, ya kan? Ibu-ibu di rumah apa boleh menjamak salatnya? Disebutkan oleh para ulama, sesungguhnya dengan sebab turunnya hujan sudah diperbolehkan untuk menjamak bagi yang mau. Sesungguhnya ini ada sebagian masyayikh, ada seorang masyayikh yang ditanya, Syekh, tapi kan rumahnya
samping masjid nggak kehujanan, atau rumahnya ada kanopinya atau ada apa ini baja ringannya, masjid sini, masjid sana, rumahnya sini, ke masjid nggak perlu kehujanan, maka kata syekhnya sesungguhnya dengan adanya hujan saja itu sudah cukup menjadi keringanan bagi kita untuk menjamak sholatnya. Tetapi kalau kita ingin lebih yakin lagi, ya silahkan sholat lagi di masjid. Artinya tidak mengambil keringanan tersebut. Kita kembali ke pemahaman awal bahwasanya namanya rukhsah itu sifatnya tidak mengikat. Silahkan boleh diambil, boleh tidak diambil, ya. Tidak berdosa kalau sampai kita meninggalkan rukhsah. Nah, berikutnya diperbolehkannya sholat khauf saat rasa takut mencekam. Khauf, diperbolehkannya sholat khauf saat kondisi mencekam atau menakutkan. Jadi sholatnya tetap sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, tetapi dengan metode khauf. Khauf ini adalah salah satu metode dalam sholat yang digunakan dalam peperangan. Jadi ada dua barisan sholat berjamaah, barisan pertama dan barisan kedua. Saat barisan pertama sedang sholat berdiri, maka barisan yang di belakang ya berjaga. Kemudian pada saat yang di depan sudah ruku dan sujud, bagian yang di belakang bersiap-siap, ya. Tetapi mereka dalam keadaan ya sholatnya berdiri supaya bisa memantau keadaan sekitar. Jadi sholat sambil melihat keadaan sekitar. Ketika mereka yang bagian yang pertama sudah selesai ruku dan sujudnya berdiri, maka gantian yang belakangnya ruku dulu kemudian sujud. Kemudian rakaat yang kedua mereka sudah selesai berdirinya, ruku sujud, ini berdiri, ganti-gantian. Itu adalah tata cara sholat khauf yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Itu adalah keringanan, ya. Artinya supaya dalam sholat itu tidak malah diincar oleh musuh, tetapi bisa sholat dengan baik dan aman. Ya, silakan. Hujan tadi itu hujan yang seperti apa, Ustaz? Terus-menerus sampai sore atau berhenti? Oke. Kita bacakan terlebih dahulu syarat untuk jamak mator atau jamak hujan. Istidamatul matar awwalus salatain. Turunnya hujan dari sholat pertama. Ya. Jadi misalnya kita sholat maghrib, ya, lagi sholat maghrib hujan. Kemudian hujan itu berlanjut sampai setelah selesai sholat masih hujan deras, maka pada saat itu kita jamak dengan sholat isya. Tidak boleh sholat maghrib, ya, enggak hujan, terus setelah salam hujan, oh kita jamak, enggak boleh, karena harus harus berlanjut dari pas sholat maghrib dengan isya. Karena namanya jamak itu kan menggabungkan maghrib dengan isya. Nah, pas maghrib ada hujan dan bersambung sampai isya, dan bersambung setelah selesai sholat maghrib, maka dia boleh kita ambil isyanya, kita segerakan di setelah sholat maghrib. Jadi seperti itu. Jadi hujannya adalah hujan yang
deras, bukan hujan rintik-rintik ya. Hujan yang deras yang kita alami dari sebelum selesai sholat itu sudah hujan. Istidamatul matar awalus sholatain. Hujan tetap berlalu dan belum berhenti. Kalau hanya hujan rintik-rintik ya itu bukan hujan ya Bu ya, gerimis ya. Kalau yang perempuan memang yang afdalnya sholat di rumah. Nah, ketika perempuan mau menjamak itu tidak ada salahnya juga. Silahkan. Kalau memang dirasa kayaknya dingin ini, saya mau menjamak. Tapi bukan karena dinginnya, tapi karena turun hujan. Nah, dengan turunnya hujan itu ada keringanan untuk menjamak ya. Jadi sholatnya itu bukan karena kedinginan, bukan karena apa, tapi karena turun hujan ya. Sebabnya itu karena turun hujan. Nah, kita secara cepat saja contoh rusuh yang selanjutnya adalah bolehnya mengqadha salat karena ketiduran. Ya. Jadi ummahat sekalian, kalau ummahat ketiduran sampai jam 7 berarti kesiangan. Nah, maka pada saat itu boleh mengqadha salat subuhnya dilakukan pada saat dia sudah bangun langsung salat. Qadha itu artinya salat di luar waktunya. Tapi karena ketiduran, karena uzur, termasuk uzur syar'i. Tidur itu kan termasuk uzur syar'i. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man nama an salatin falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang tidur belum melaksanakan sholat, maka hendaklah dia langsung melaksanakan sholat saat dia bangun dari tidurnya ya. Jadi boleh sholat subuh di luar waktunya kalau kita memang tadinya ketiduran, enggak bangun. Tapi kalau kita bangun, ya ngapain diundur? Ngapain sholat di luar waktunya? Sholatlah di awal waktunya. Nah, itu semua contoh uzur syar'i ya Bu ya. Ada yang karena safar, ada yang karena sakit, apalagi tadi ada yang karena hujan, ada yang karena apalagi belum gila. Orang gila boleh tidak berpuasa. Boleh tidak sholat. Karena kita sedang membahas sholat ya Bu ya. Kemudian apalagi masih kecil. Nah, berarti orang yang masih kecil boleh tidak sholat. Sudah. Nah, sekarang terakhir contoh rukhsah dari uzur yang ijtihadi. Tadi sudah disebutkan satu contohnya, jamak karena ada rapat penting. Ya. Jamak sholat karena adanya rapat penting. Rapat penting ini syar'i tidak syar'i, tapi ini termasuk ijtihadi. Kemudian jamak karena sedang operasi. Seorang dokter lagi mengoperasi pasiennya. Waktunya operasi itu kan ada yang lama. Nah, kalau ditinggal sholat dulu ya, nanti terputus, akhirnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi pada saat itu dia ijtihad untuk menjamak sholatnya biar waktunya tidak terputus. Kemudian bolehnya, ini bagi yang laki-laki ya, bolehnya tidak ikut sholat berjamaah jika takut dagangannya hilang. Misalnya dia dagang dan dia mampir di suatu tempat pemukiman warga yang
warganya itu pada usil. Asal ada pendatang, pasti nanti barang-barang mereka hilang, bahkan motor pun hilang. Nah, maka pada saat itu dia boleh tidak sholat dulu, mengakhirkan sholatnya, nunggu kondisi aman, baru dia sholat. Nah, itu saja contohnya, karena selebihnya itu kebanyakan uzur syar'i. Contoh lagi, ada orang yang ketika sholat dia, mohon maaf, keluar angin. Sholat itu pasti kalau dia habis sujud dia keluar angin, buang angin. Dan itu setiap kali sholat dia nggak bisa menahannya, pasti keluar anginnya. Nah, pada saat itu karena kondisi tubuhnya yang sudah tidak sehat lagi, maka pada saat itu dia diperbolehkan untuk sholat dalam keadaan buang angin. Normalnya kan nggak boleh sholat dalam keadaan buang angin. Khusus orang ini boleh sholat keluar angin. Bahkan kalau sholatnya 4 rakaat 4 kali buang angin. Ya, 4 kali apa 8 kali? Karena kan setiap habis sujud dia keluar angin. 8 kali keluar angin, dia tidak batal sholatnya. Karena apa? Karena sakit. Nah, pada saat itu dia boleh mendapatkan keringanan sholat dalam keadaan buang angin. Ya, jadi para ummahat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sedang kurang sehat, kita sedang sakit, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membebani kondisi kita. Kalau kita nggak bisa sholat berdiri, maka ada sholat boleh dengan duduk. Kalau tidak bisa sholat duduk, boleh dengan berbaring. Kalau tidak bisa dengan berbaring, bisa dengan isyarat. Artinya berbaring menghadap ke kiblat tidak bisa, ya udah berbaring menghadap ke atas dengan isyarat mata, ya. Isyarat mata. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seorang hamba di luar kemampuannya. Jadi itu saja para umat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, uzur atau pembahasan kita tentang rukhsah atau keringanan-keringanan dalam sholat. Intinya ada rukhsah, keringanan yang diberikan karena adanya sebab dari yang ditetapkan oleh syar'i. Ada juga uzur yang karena ijtihad kita. Oh, kalau saya seperti ini, takutnya saya begini, ya boleh seperti itu. Yang terpenting jangan sampai keterusan. Ada orang yang terus-menerus mencari kemudahan-kemudahan, padahal sebetulnya dia mampu, tapi dia nggak mau berusaha. Nah, berarti itu disebut dengan tatabbu' rukhas. Ya, kata seorang ulama, man tatabba'a rukhas tazandaq. Barang siapa yang selalu mencari-cari keringanan padahal sebetulnya dia mampu, barang siapa yang bermudah-mudahan padahal dia sebetulnya mampu untuk melakukannya tapi dia tidak mau melakukannya, maka dia akan menjadi orang zindik. Apa itu orang zindik? Orang zindik itu seperti orang munafik, ya. Nauzubillah min dzalik. Maka kalau kita selagi bisa melakukan secara normal, lakukanlah secara normal. Kalau tidak bisa lagi, barulah kita ambil yang namanya keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul.